hukum mencela seorang nabi, hukumnya apa? Hah? Membatalkan keislaman atau tidak? Pembatal keislaman, murtad keluar dari agama menurut kesepakatan ulama. Iya. Nah, di sini ada dua jenis manusia keliru di dalamnya. Yang pertama, ketika terjadi hal tersebut dikatakan dilihat apa niatnya. Apa anda ditanya, maksudnya dia apa? Niatnya dia apa? Nah, ini dia sudah keliru. Dia kembalikan semua pembahasan tauhid terkait dengan apa? Hati saja, masalah niat saja. Jelas ya? Kemudian dari sudut yang lain seakan-akan kekafiran, pembatal keislaman semua terkait dengan hati. Itu tidak benar. Itu madhabnya kaum Murji'ah. Dan ini jenis orang yang pertama ini aneh-aneh ya. Iya. Kita akan bahas lebih mendalam lagi. Memang saya ingin beri pelajaran di sini ya. Sebab ini orang yang berucap dulu mantan jemaah Islamiyah katanya. Berarti pemikirannya Khawarij. Kok tiba-tiba jadi Murji'ah? Hah? Jadi dulu dia sering menuduh orang Murji'ah, sekarang dia jadi apa? Mencocoki ucapan kaum Murji'ah. Itu ada di pembahasan akidah. Setiap orang Khawarij itu ada pemikiran Murji'ahnya. Jelas ya? Nah, ini memang dibahas di dalam pembahasan akidah supaya orang jangan jatuh di sana sini sembarangan. Ya. Itu kekeliruan. Golongan yang kedua, ya. Ada yang mengatakan, ya betul itu ucapan membuat seorang itu murtad, mencela seorang nabi itu benar, murtad keluar dari agama. Tapi orang ini niatnya baik, mungkin niatnya baik. Jelas ya? Ini juga keliru. Ya, pembatal keislaman itu tidak dilihat pada niat orang. Jelas ya? Kalau dia ada mawani takfir, penghalang, itu di pembahasan lain. Melihat kepada niat itu bukan di situ tempatnya. Bukan di situ tempatnya. Nah, ini menjadi masalah. Seakan-akan amalan itu bukan pembatal apa? Bukan pembatal keislaman. Ucapan kekafiran, ucapan kekafiran seakan-akan bukan apa? Pembatal keislaman. Dan itu keliru. Karena di antara pembatal keislaman ada yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan. Sekedar dia berucap batal keislamannya. Itu dianggap mengafirkan keluar dari Islam. Jelas ya? Itu hukum umum. Tapi hukum kepada personnya, itu kan harus terpenuhi syarat dan hilang apa? Penghalang. Kita tidak masuk di pembahasan itu. Iya. Kita terangkan hukum syariat di dalam masalah. Jangan dibawa ke sana sini. Jadi kabur masalahnya. Akhirnya kalau semua orang dikasih niatnya baik, dia berucap kekafiran apa saja bisa dikasih celah. Oh, dia maksudnya tidak seperti itu, niatnya baik. Oh, ucapannya bisa diarahkan ke sini. Iya. Jelas ya? Ini akan membuka pintu kejelekan yang sangat besar. Iya. Dan itu tidak seperti itu metode para ulama as-salaf di dalam mengobati masalah. Iya. Karena itu tadi saya terangkan ya dari kaidah-kaidah etika di dalam memberi jawaban, fatwa dan seterusnya, itu di tengah para ulama as-salaf adalah hal yang berjalan di tengah orang yang berilmu. Iya. Dan itu pemahaman. Memang tidak semuanya sampai ke situ. Saya pernah bertanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebenarnya Syekh ada latihan-latihan khusus supaya seorang bisa ahli di bidang fatwa. Ya. Kata beliau, fatwa itu pemahaman Allah berikan kepada seseorang. Dan itu subhanallah ya, jawaban luar biasa, penuh dengan ilmu. Ya. Dia adalah pemahaman Allah berikan kepada seseorang. Ya. Karena memang di dalam memberikan atau di dalam menjawab atau mengobati suatu kasus, menguraikan sebuah masalah, itu harus ada pemahaman. Ya. Dia harus mengumpulkan segala sudut yang ada di dalam agama supaya dia gambarkan kebenaran itu, dan dia harus menjaga kebenaran ini dari segala hal yang kadang bisa membuatnya kabur atau tidak jelas. Iya. Kemudian kadang diobati dengan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah manusia. Iya. Karena itu diantara ulama ada yang memberi fatwa, kadang di sebagian keadaan dasarnya dia ingin beri keringanan kepada orang.
tidak ingin menyusahkan. Kadang ingin memberi fatwa dasarnya adalah pintu berhati-hati. Kadang ingin dia memberi fatwa dasarnya karena dia jaga bahwa agama ini asalnya di atas persatuan, tidak boleh ada perpecahan. Kadang ada yang memberi fatwa ya karena bab saddid dariah. Kadang ada yang memberi fatwa dibangun di atas dasar al-masalihul amma. Itu banyak sudut-sudutnya. Dan itu tidak ada kaidah tetap, memang pemahaman. Iya. Itu spontan dari seorang mufti itu, ketika ditanya sesuatu langsung keluar sesuai dengan kondisi yang ada di saat tersebut. Jelas ya? Di saat tersebut. Baik. Nah, ini subhanallah dari ilmu yang memang tidak didapatkan kecuali dengan duduk dengan para ulama. Antum baca di buku-buku, di kitab-kitab, antum tidak dapat ilmu yang kayak begitu. Ilmu yang kayak beginian itu diambil dari guru. Seorang melihat bagaimana ahli fatwa berfatwa. Para ulama berbicara. Nah, baru dia paham masalah. Dia paham masalah. Dulu saya pernah catat sebuah masalah penting ya di Yaman itu. Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala memberi fatwa tentang kasus seorang perempuan di malam pertama pernikahan oleh suaminya dianggap dia bukan perawan lagi. Jelas ya? Oleh Syekh Mukbil, masalah ini beliau rinci. Kata beliau, tidak boleh. Kebiasaan orang Yaman kalau seperti itu kan, itu agak berlebihan. Sampai ada yang langsung, melaporkan kepada keluarganya. Kadang keluarganya merasa dihina, dibunuh anaknya. Jelas ya? Itu masalah betul-betul besar. Jadi Syekh rahimahullahu ta'ala menerangkan waktu itu, bahwa keperawanan itu bermacam-macam. Ada yang keras dan ada yang lembut. Ya, dengan satu kali dia hilang. Ada yang berulang kali baru dia hilang. Jelas ya? Kemudian ada yang jenisnya mungkin dia cuma berjalan, meloncat, dia jatuh dengan sendirinya tanpa disentuh oleh siapapun. Jadi hal yang seperti ini itu bukan hukum membolehkan seseorang untuk mengatakan dia ini tidak bersih. Nah, itu jawaban beliau. Jelas ya? Waktu itu saya pergi haji tahun 98. Saya hadir di majelis Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau ditanya pertanyaan yang sama. Syekh bin Baz jawabannya sederhana, ringkas. Ya. Kata beliau, ini masalah angkat ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Tidak ditanyakan di sini. Ya. Jadi sebentar selalu antum lihat beda jawabannya atau tidak? Hah? Kayak beda, tapi sebenarnya tidak. Syekh Mukbil rahimahullah beliau menjawab seperti itu sebab negeri Yaman itu beda dengan Saudi Arabia. Negeri Yaman itu sama dengan Indonesia, republik juga. Jelas ya? Jadi kalau beliau kasih rincian itu mencocoki untuk penduduk Yaman. Kalau Syekh bin Baz ada pengadilan, memang yang seperti itu pembuktian ini kasusnya ya, ada hal yang melanggar syariat atau tidak, itu dibawa ke mana? Pengadilan. Nanti qadhi yang meminta rincian dengan rincian yang disebut oleh apa? Syekh Mukbil. Ya. Jelas ya? Nah, dari situ baru antum paham bahwa fatwa itu pemahaman memang. Jadi antum jangan lihat seorang alim memberi fatwa di sana, seorang alim memberi fatwa di sini, memberi fatwa di situ, lalu fatwa ini dijadikan dalil untuk dipakai di mana-mana. Nah, ini kekeliruan banyak orang di masa sekarang ini. Dia baca dari buku-buku fatwa para ulama, diambil dari nas fatwa, oh berarti muamalah ini boleh, muamalah itu boleh, muamalah itu boleh. Padahal ini si alim memberi fatwa di satu masalah tertentu saja, bukan di semua masalah. Jelas ya? Nah, itu letak kekeliruan. Nah, ini yang sampai di pembahasan muamalah juga seperti itu. Banyak orang yang keliru di pembahasan muamalah. Ya, misalnya dalam penerapan kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat itu adalah riba. Dia hanya baca di fatwa para ulama penggunaannya di sebuah masalah, akhirnya dia pakai di masalah yang lain. Dia tidak bahas kaidah itu sendiri secara hukum fikihnya. Dia harus pahami dulu itu kaidahnya apa maknanya. Keumumannya kayak bagaimana? Yang diperkecualikan masalah apa? Kemudian hubungannya di dalam fikih muamalah, di dalam maqasidus syariah bagaimana?
Nah, itu namanya membahas masalah dari akar-akarnya. Jadi kalau dia punya akarnya, begitu ada masalah, ditanya 1001 macam masalah, dia bisa jawab. Karena dia punya apa? Dasar dan akar. Tapi kalau dia ambil dari satu fatwa, ya, dia tidak belajar akar fatwa ini, dari mana fatwa ini muncul, ya, fatwa ini dipakai untuk menjawab ke sana sini, ini pasti akan keliru. Akan jatuh di dalam apa? Kekeliruan. Baik. Itulah fungsinya program ini, Kuliah Mafatihul Ilm, supaya seorang itu belajar akar-akar ilmu. Bukan dia hadir di majelis ta'lim saja, Ustadz berkata begini. Oh, berarti kalau begitu, tidak boleh begini dan begini. Nah, itu kan namanya membangun suatu hukum, jawaban yang menjelaskan hukum. Dari hukum ini, dia pakai untuk hukum-hukum yang lain. Tidak seperti itu. Harusnya Ustadz ketika menjawab sebuah hukum, harus ditahu. Ini Ustadz, bagaimana prosesnya dia bisa menjawab seperti itu. Dari prosesnya setelah dia tekuni, itu baru dia bisa terapkan di hukum-hukum yang lain. Jelas ya?